Salam Bapak dan Ibu juga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Yonatan Sihite, dalam channel Kamsam Nida, yaitu kami seru, membahas, dan intim dengan Alkitab. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas kitab Rut yang secara umum dalam tradisi Yahudi dipercaya ditulis sekitar tahun 1011 sampai 931 sebelum Masehi. Dengan rentan waktu penulisan kurang lebih 12 tahun pada selama masa hakim-hakim, kitab ini dinamai dari karakter tokoh utamanya yaitu Rut. Latar belakang dari kisah kitab Rut ini dimulai ketika di Moab, sebuah daerah di timur laut dari Laut Mati, selanjutnya berpindah ke Bethlehem. Kisah Rut ini terjadi di masa-masa suram yang dialami oleh bangsa Israel akibat kegagalan dan pemberontakan mereka di zaman hakim-hakim. Penulisan kitab ini dipercaya terjadi di daerah Yehuda dan diyakini secara tradisi Yahudi bahwa yang menulis kitab Rut adalah Nabi Samuel yang diperuntukkan kepada umat Israel. Isi dari kitab Rut menceritakan bencana kelaparan memaksa Elimelek dan istrinya yaitu Naomi untuk pergi dari rumah mereka di Israel menuju ke negeri Moab. Elimelek pun mati dan meninggalkan Naomi bersama dengan kedua putranya yang kemudian masing-masing menikah dengan gadis Moab yakni Orpa dan Rut. Kemudian tercatat kedua putra dari Naomi ini pun meninggal dan Naomi kemudian hidup sendiri bersama dengan kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut di tanah asing tersebut. Saat perjalanan pulang kembali ke Bethlehem, Orpa menantunya memilih untuk kembali kepada orang tuanya, sedangkan Rut memiliki ketetapan hati untuk selalu tinggal bersama-sama dengan Naomi. Hal ini merupakan sebuah kisah tentang kasih, komitmen, dan pengabdian yang indah ketika Rut berkata kepada Naomi dalam pasal yang pertama ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Dan kemanapun engkau akan tinggal, aku akan tinggal. Ucap Rut kepada Naomi. Rut pun akhirnya menikah dengan Boas, seorang pria kaya raya, dan melahirkan seorang putra yang bernama Obed yang merupakan kakek dari Daud. Kesetiaan dan komitmen Rut yang sudah teruji mendapatkan upah yang besar, yakni mendapatkan suami yang baik dan kaya raya. Juga dari suami barunya tersebut memberikannya keturunan seorang putra yakni Obed, dan diketahui bersama bahwa Obed adalah kakek dari Daud yang merupakan garis silsilah dari keturunan raja yaitu Yesus Kristus. Kata kunci yang terkandung dalam kitab Rut bisa kita pelajari antara lain yaitu kata-kata keluarga penebus. Ada juga kata kunci yaitu tentang nenek moyang atau garis keturunan. Dengan jelas Boas telah memenuhi tugasnya sebagai keluarga penebus. Sebagai seorang kerabat dari keluarga keturunan Elimelek atau suami Naomi, Boas bersedia untuk menerima hak untuk mengambil tanah milik Naomi beserta hak untuk menikah dengan Rut. Dengan demikian menjadi ayah bagi seorang anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa catatan silsilah hubungan para nenek moyang yang menyebutkan bahwa Rut dan Boas tercatat sebagai nenek moyang dari Raja Daud. Tema yang terkandung dalam kitab Rut mengajarkan kasih sejati yang terkadang meminta pengorbanan tanpa kompromi. Terlepas dari apapun keadaan hidup yang kita alami, kita harus bisa hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tercatat kasih tulus yang sejati pastilah akan mendapatkan upah dan pahala yang besar. Karena Allah pasti memberikan dalam kelimpahan bagi mereka yang berusaha untuk hidup dalam ketaatan. Dalam hidup yang taat tidak pernah ada kata-kata kebetulan. Karena semua yang terjadi ada di dalam rencana kekal Allah. Dan Allah memberikan kemurahan hatinya pada orang-orang yang juga murah hati. Garis-garis besar yang terdapat dalam kitab Rut antara lain: 1. Berketetapan hati yang dimiliki oleh Rut untuk memiliki hati yang tetap tinggal bersama dengan Naomi mertuanya. Ada dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang kedua, Rut merawat Naomi mertuanya dan Rut bertemu dengan Boas atau kerabat dari mertuanya. Ada dalam Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Yang ketiga, rencana Naomi supaya Boas menebus Rut. Ada dalam Rut pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan yang keempat, Rut menerima upah bagi kasihnya. Ada pada Rut pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-22.
Demikianlah Bapak Ibu juga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembahasan kita minggu ini mengenai kitab Rut. Besar harapan saya agar boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Dukung dan doakan selalu channel Kamsam Nida, yaitu kami seru membahas dan intim dengan Alkitab bersama dengan saya Yonatan Sihite. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Kita akan sama-sama membahas kitab selanjutnya, yaitu kitab Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Salam.